Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Cuman sebelah sana. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa, amin. Amin. Saya percaya tadi lagu yang dinyanyikan itu adalah sebuah nubuatan buat setiap dari kita. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kiri kita dan 10.000 orang itu di sebelah kanan kita, tetapi kita tidak akan goyah karena Tuhan beserta kita. Amin. Saya pikir 1000 dan 10.000 itu jumlah yang sangat banyak. Saya akan kesulitan ngitung orang 1000. 1, 2, 3, 4, mungkin sampai di 200 atau sampai di 500. Sudah lupa ini tadi 500 berapa atau 200 berapa. Tetapi Tuhan dengan pasti dia mengatakan meskipun banyak orang yang rebah, yang berjatuhan di sebelahmu, tetapi engkau tidak akan goyah karena Tuhan beserta saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Amin. Saya mau tanya dulu, berapa banyak di tempat ini yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan berapa banyak yang masih percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini? Amin, kita percaya. Dan berapa banyak dari saudara yang mengharapkan mujizat itu terjadi di tempat ini saat ini? Amin. Kita mau belajar dari satu kisah di mana Tuhan Yesus yang melakukan mujizatnya buat anak-anak yang dikasihinya. Judul dari firman Tuhan saya hari ini adalah maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dan ini saya ambil dari kitab Yohanes. Kitab satu-satunya cerita ini yaitu tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ini hanya dituliskan di kitab Yohanes. Kita mau belajar apa yang terjadi di sini. Bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizatnya buat anak-anak yang dikasihinya. Saudara siap? Siap, katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama di ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Kolam ini namanya apa, saudara? Kolam ini namanya apa? Bethesda. Dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, Bethesda itu artinya yang pertama adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Tetapi ada satu lagi yang mengatakan bahwa dalam arti bahasa Ibrani atau bahasa Aramnya itu mengatakan bahwa di situ itu berarti malu atau dipermalukan. Kita mau baca dulu di ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Kenapa dalam bahasa Ibrani yang lain dikatakan bahwa tempat ini adalah rumah anugerah? Karena di situ malaikat Tuhan ketika menggoncangkan air, ini terjadi kesembuhan. Apapun penyakitnya mereka bisa sembuh ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air di kolam itu. Kalau saudara saat ini ke Israel, kolam ini sudah enggak ada airnya lagi, dia hanya tinggal reruntuhan saja, tapi masih ada bentuk kolamnya. Dan dikatakan kenapa dia tempat malu atau dipermalukan? Karena di sini berkumpul banyak orang sakit. Kita bisa bayangkan ya pemandangannya seperti apa. Mungkin ya orang-orang ini ketika menunggu kolam ini digoncangkan oleh malaikat, mereka kan tidak tahu jamnya kapan, waktunya kapan, apakah sering terjadi atau tidak sering terjadi, itu mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah ketika kolam ini digoncangkan airnya, yang pertama kali nyemplung itu yang terima kesembuhan. Yang pertama kali masuk ke air walaupun bersama-samaan. Jadi kalau kita sekarang ada Olimpiade di Paris, kalau sekarang mereka lomba lari walaupun kelihatannya masuknya sama-sama, tetapi mereka mempunyai kamera yang bisa merekam siapa yang menyentuh tali finish itu duluan.
Nah demikian juga di kolam ini, walaupun bersama-sama nyemplungnya, tapi yang pertama kali yang terima kesembuhan. Yang pertama kali yang terima kesembuhan. Saya bayangkan kalau sekarang, saya punya anak masih remaja. Kalau remaja itu biasanya jerawatan ya karena hormon, mereka sedang berubah hormonnya. Jerawatan parah. Saya tanya, kalau orang yang jerawatan dengan orang yang timpang, kalau sama-sama ada di situ, kalau tiba-tiba malaikat menggoncangkan air, yang mana yang menang? Yang jerawatan. Karena dia bisa berlari secepat-cepatnya. Dan Alkitab menuliskan di sini ya, yang terbaring di situ yang dituliskan oleh Alkitab, itu adalah jumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Tipe orang-orang yang tidak akan mungkin mereka bisa masuk ke kolam itu pertama-tama. Orang buta ketika dia akan masuk ke kolam itu, melihat aja airnya goncang aja dia tidak bisa. Mungkin dia harus mempergunakan indera pendengarannya. Bagaimana ketika mereka goncang, lari. Walaupun ketika dia lari sekencang-kencangnya, mungkin dia nggak tahu arah yang benar kemana. Dan orang yang tidak buta terlebih dahulu masuk ke kolam itu dan terima kesembuhan. Orang timpang kalah cepat sama tadi yang mungkin sakitnya jerawatan atau bisulan atau mungkin sakit kepala atau apa, itu dia pasti kalah cepat. Apalagi yang lumpuh. Tetapi kita mau lihat satu hal, di tengah kemustahilan ini, apa yang terjadi? Mereka sudah lama ada di situ. Mereka sudah sangat lama ada di situ. Mungkin mereka tidak pulang, mungkin mereka tetap ada di situ berjaga-jaga kalau tiba-tiba airnya tergoncang. Atau mungkin mereka ke situ, mereka butuh bantuan orang lain. Jadi mereka memiliki masa tunggu yang panjang. Dan kalau kita baca itu ada sejumlah besar orang yang menunggu. Artinya tidak secara reguler malaikat Tuhan datang. Sehingga orang yang sakit banyak sekali. Nah kita mau lihat. Ketika dalam penantian, mereka mengalami yang namanya masa penantian. Apa yang harus kita lakukan? Di Galatia 5 ayat yang ke-22, sikap dalam penantian. Saya ambil dari versi Amplified-nya, saya bacakan saja, yaitu ketika mereka masa menunggu, mereka membutuhkan yang namanya kesabaran. Coba ngomong ke kanan kirinya, sabar. Sekali lagi boleh ke sebelahnya yang satunya, sabar. Sabar. Amplified Bible mengatakan yang saya warnai merah itu, tuliskan kesabaran, ini adalah salah satu buah roh. Yaitu bukan hanya kemampuan untuk kita menunggu diam. Ya, nunggu sampai Tuhan menggoncangkan air, nunggu sampai Tuhan datang. Tidak. Tetapi adalah bagaimana sikap kita dalam masa menunggu. Bagaimana sikap kita dalam masa menunggu. Saudara, ketika saudara mungkin sakit, mungkin saudara mengalami kondisi ekonomi, mungkin saudara mengalami apapun yang sedang gak enak di dalam kehidupan saudara saat ini. Saudara menunggu pemulihan dari Tuhan, saudara menunggu kesembuhan dari Tuhan. Itu ada bukan betapa kita diam saja dan menunggu pemulihan itu terjadi. Tetapi bagaimana, apa yang kita lakukan, apa sikap kita ketika kita menunggu. Mungkin saudara sakit, tapi ketika saudara sakit, saudara tetap bisa melayani Tuhan. Di gereja ini butuh banyak pelayan Tuhan. Atau mungkin saudara bilang, aduh saya sudah tidak bisa, tidak kuat berdiri, saya tidak bisa apa-apa, sudah tidak mampu apa-apa. Saudara bisa lakukan hal yang lain, saudara bisa tersenyum, saudara bisa memberitakan kabar yang baik. Saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan daripada saudara hanya dia menunggu. Atau bahkan mungkin orang-orang yang kumpul di sana itu, mungkin saja mereka ini justru menggosip satu sama lain. Iya ya, sudah lama gak datang ya malaikatnya ya. Atau gini, atau Tuhan itu tidak sayang ya sama aku ya. Atau dosaku ini terlalu besar ya sampai Tuhan tidak mau menyembuhkan aku. Atau mungkin. Bukan itu sikap yang perlu kita miliki ketika kita menantikan mujizat kita. Ketika kita menunggu, milikilah sikap di mana saudara tetap melayani Tuhan, saudara tetap mengasihi sesama, saudara tetap mengasihi Tuhan. Misalnya saudara tersenyum saja,
kepada orang yang datang menjenguk saudara. Itu sudah bagus. Daripada kita sambil ada orang yang menjenguk kita, kemudian kita ngomong yang buruk-buruk. Apakah kita tetap menantikan Tuhan? Kita baca lagi di ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yang ke-8, kata Yesus berkatanya kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Orang ini Yesus tahu, orang yang timpang, orang yang buta, orang yang lumpuh, yang sudah ada di kolam Bethesda, di serambi-serambi kolam Bethesda itu, Tuhan tahu setiap permasalahan mereka. Tetapi yang menjadi masalah, apakah mereka mengenal Tuhan? Orang lumpuh ini tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu, bahkan nanti kalau saudara baca di kisah berikutnya ditanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Oh, tidak tahu orangnya siapa, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Tuhan tahu setiap pribadi dari saudara. Mungkin saudara sudah merasa, aku sudah ditinggal sama Tuhan. Aku ini sudah tidak ada harapan. Aku ini sudah terlalu lama sakit. Orang ini selama 38 tahun, saya tidak tahu berapa lama dia ada di kolam itu. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab, tetapi yang ditulis saja 38 tahun. Orang ini lumpuh dan dia tidak sembuh. Belum sembuh. Dikatakan bahwa saya tidak tahu berapa lama orang ini sudah mengalami kegagalan demi kegagalan. Berapa lama dia melihat orang lain ditolong, tetapi saya tidak. Berapa lama dia melihat banyaknya orang yang egois, mementingkan kepentingannya sendiri, hanya untuk kesembuhannya sendiri, mereka rela berdesak-desakan. Mereka mungkin rela menghantam yang lain atau menyingkirkan yang lain supaya jalannya mulus ke kolam itu. Mungkin hal ini juga sama terjadi dalam kehidupan saudara. Tidak tahu berapa lama saudara sudah mengalami masalah saudara. Berapa lama saudara mengharapkan kesembuhan. Berapa lama saudara mengharapkan pemulihan. Berapa lama saudara mengharapkan ada satu hubungan yang baik di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang saudara lihat hanyalah kegagalan demi kegagalan. Saudara sudah mencoba. Saudara melihat orang lain bisa pulih, orang lain bisa sembuh, orang lain bisa menerima segala kemurahan, kebaikan dari Tuhan. Tetapi sampai hari ini saudara belum pernah mengalaminya. Saya katakan buat saudara hari ini firman Tuhan ngomong secara pribadi kepada saudara. Tuhan melihat saudara. Tuhan mengasihi saudara, percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan melihat saudara satu demi satu. Satu demi satu, tidak ada satu pun yang Tuhan tidak perhitungkan di tempat ini. Amin. Dan satu yang Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Itu membawa saya kepada poin saya yang kedua. Maukah engkau sembuh? Sebenarnya kalau ditanya ya, ada seseorang yang nanya gini sih, lah itu yang di kolam itu, semua kan mengharapkan kesembuhan, semua kan mengharapkan mujizat terjadi, semuanya kan lagi sakit lah, kenapa kok Tuhan nanya? Kenapa kok nanya sesuatu yang sebenarnya jawabannya sudah pasti, maukah engkau sembuh? Ya mau. Tetapi hari itu Tuhan mengajak untuk orang ini, orang lumpuh ini bersepakat dengan Tuhan. Yuk kita ngomong yuk ke dalam diri kita sendiri, sepakat dengan Tuhan. 1, 2, 3. Sepakat dengan Tuhan. Katakan sekali lagi 1, 2, 3. Sepakat dengan Tuhan. Hari ini Tuhan nanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh itu artinya bukan apa? Bukan Tuhan tidak tahu masalah saudara. Bukan Tuhan tidak tahu jawaban dari doa saudara. Bukan Tuhan itu kurang hebat untuk bisa mengeluarkan saudara dari setiap masalah saudara. Bukan. Tetapi Tuhan sedang bertanya, maukah engkau bersepakat dengan aku hari ini? Kalau engkau terima kesembuhanmu, orang ini, orang yang lumpuh ini, mungkin selama ini dia sudah banyak dikasihi orang-orang. Dia banyak mungkin mendapatkan berkat dari orang-orang yang
berbelas kasihan kepada dia. Hidupnya tergantung pada orang lain. Sehingga dia menikmati kesakitannya. Menikmati kesakitannya. Ketika orang lain itu menolong dia, memperhatikan dia. Ada seorang ibu yang seperti ini. Dia menderita satu penyakit yang menyebabkan dia ini harus duduk di atas kursi roda. Kemudian setiap kali dia pergi, dia membutuhkan orang lain untuk mendorong kursi rodanya. Karena pada waktu itu masih belum ada kursi roda yang canggih yang bisa jalan sendiri. Jadi dia membutuhkan. Dan ketika dia keluar, biasanya orang-orang bertanya gitu, sakit apa Bu? Kemudian dia akan menceritakan, oh saya sakit ini, saya begini, sehingga kondisi saya tidak bisa jalan, saya membutuhkan orang lain. Dan orang lain akan menaruh iba, menaruh belas kasihan. Hari ini, kalau Tuhan bertanya, maukah saudara sembuh? Maukah saudara pulih? Apakah saudara sudah siap meninggalkan apa yang saudara selama ini di zona nyaman saudara? Mungkin saudara nyaman dilayani, nyaman dikasihi, nyaman diperhatikan. Mungkin itu yang saudara alami. Tetapi hari ini kalau Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau meninggalkan zona nyamanmu dan menerima kesembuhan? Bukan hanya kesembuhan secara tubuh, bukan hanya kesembuhan dari penyakitmu, tetapi sembuh seumur hidupmu dan engkau mengalami kebaikan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidupmu. Setuju, katakan amin. Saudara tegang banget. Memang gak enak meninggalkan zona nyaman. Tetapi bersama Yesus kita pasti bisa, amin. Amin. Yuk kita baca di Roma 12 ayat yang kedua. Boleh baca sama-sama yang keras ya saudara ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa. Oh hilang, yuk sekali lagi ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tubuh kita, hidup ini, saudara dan saya secara pribadi, itu terdiri dari 3 hal. Roh, yang membuat kita hidup, jiwa, di mana itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan yang terakhir ada tubuh. Ada tubuh. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, ketika kita lahir baru, roh kita, roh manusia kita ini dilingkupi oleh roh Allah. Dengan segala potensinya, dengan segala kekuatan, segala kelimpahan dari Allah, itu melingkupi roh kita. Jiwa kita adalah bagaimana kita berpikir, kita merasa, apa yang kita kehendaki. Nah masalahnya, selama bertahun-tahun saudara dan saya hidup, kita terbiasa mendengarkan tubuh kita. Saya lahir baru ketika saya umur 19 tahun. Saya tidak tahu umur berapa saudara lahir baru. Saya baru terima Tuhan Yesus ketika saya berumur 19 tahun. Dan pada waktu itu, tubuh saya ini sudah terlatih mendengarkan apa yang saya pikirkan. Tubuh saya sudah terlatih merespon sesuai apa yang saya terima. Kalau saya dipukul, saya akan teriak-teriak, sakit, jangan pukul. Mungkin kalau bukan dipukul, dikitikin aja, dikitikin sedikit aja, saya sudah berhenti, jangan kitikin lagi. Itu kita mendengarkan pada tubuh kita. Kemudian kalau ada seseorang yang tiba-tiba biasanya dia tersenyum, dia enggak tersenyum pada saya, maka saya akan pikir, ada masalah apa ya? Kenapa ya orang ini ya? Kenapa ya kok dia enggak tersenyum ke saya hari ini? Apa kesalahan yang sudah saya lakukan? Itu kita terbiasa menerima informasi dari tubuh kita, terbiasa kita ini bereaksi terhadap apa yang terjadi pada tubuh kita. Dan kemudian kita terbiasa bereaksi terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita kehendaki. Ketika saudara lahir baru, sudah ada roh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sudah ada roh Tuhan yang besar dengan segala potensinya di dalam kehidupan saudara. Dan semua jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan tubuh kita harus tunduk kepada roh Allah yang besar itu.
Dari mana kita bisa tahu roh yang Allah yang besar itu? Dari mana kita bisa belajar? Dari firman-Nya. Saya pernah mengalami sakit. Dan sakit itu dikatakan adalah satu penyakit yang gak bisa sembuh. Seumur hidup akan saya bawa penyakit itu. Dan kemudian saya dengan bangganya, saya ini mengatakan, gini, saya ini orang yang termasuk yang disiplin. Jadi kalau disuruh minum obat tiap hari, ya saya minum tiap hari, nggak ada bolongnya. Kalaupun bolong itu benar-benar saya kelupaan, itu tapi jarang sekali terjadi. Itu adalah jiwa saya, tubuh saya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kamu sudah sembuh. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kamu. Bilur-bilur Yesus sudah mengalahkan sakit penyakitmu. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah mengubahkan saudara dari yang tertolak menjadi diterima oleh Bapa. Menggantikan kemiskinan saudara menjadi kemakmuran. Menjadikan sakit penyakit saudara menjadi kesembuhan. Itu adalah karya yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi bagaimana saya seharusnya berespon? Ketika saya tahu kenyataan bahwa saya sakit, saya tidak sengaja ngomong kemana, enggak, aku gak sakit kok, enggak. Saya akan ngomong seperti ini, iya, saya sedang melawan penyakit X. Dan saya tahu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah menyembuhkan saya. Saya berangkat bukan dari posisi saya orang yang sakit. Saya berangkat dari saya posisi, saya sudah sembuh. Dan darah Yesus sudah membayar lunas semuanya. Darah Yesus yang sudah melakukan semuanya untuk mengangkat saudara yang saat ini sedang dibawa, untuk dibawa naik ke atas. Untuk mengangkat saudara yang saat ini dalam keadaan yang minus menjadi keadaan yang plus. Yang harus kita tahu adalah setiap hari kita mesti menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kondisimu mungkin saat ini hutangmu banyak. Saya bisa mengerti saudara rasanya. Ketika saya di kondisi waktu awal-awal pandemi, saya ada di kondisi di mana ekonomi saya itu sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak tahu untuk kedepannya bagaimana hidup itu saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku sudah membayar engkau lunas. Engkau bukan lagi orang yang berhutang. Engkau sudah merdeka. Dan kalau saudara tahu ya, kalau kita buka HP, saya nggak tahu di HP saudara ada atau enggak, saya nggak tahu. Tetapi itu aplikasi pinjol itu sering banget muncul gitu loh. Waktu itu saya, apa aku pinjem aja ya? Kan pasti aku bisa bayar karena aku ini bekerja. Aku ini nggak nganggur-ngangguran. Aku ini bisa bekerja, aku ini bisa membayar hutang saya. Tetapi hari itu Tuhan ngomong kepada saya, jangan meminjam, jangan berhutang. Ketika engkau berhutang, engkau akan jadi budak yang menghutangi engkau. Saya ngomong, ya Tuhan. Saya tidak ngerti bagaimana caranya, tapi sampai hari ini saya mau kesaksian kepada saudara, saya tidak pernah mengambil yang namanya pinjol-pinjol itu. Semua hutang-hutang yang pernah saya lakukan di masa lalu, itu sudah saya lunasi. Bukan dengan melakukan hutang lagi, tetapi karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengatakan bahwa saya bukan bangsa yang berhutang. Tuhan yang mengatakan bahwa aku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Itulah yang memampukan saya. Kalau saudara cek saat ini, saya enggak ada pinjaman. Dari keadaan di mana saya benar-benar enggak ngerti, itu minggu depan mau bagaimana. Sampai keadaan sekarang saya bisa membayar hutang-hutang saya. Itu adalah karena Tuhan, karena saya mau menyelaraskan pikiran saya kepada pikiran Kristus. Karena saya mau menyelaraskan apa yang saya mau kepada semua janji Tuhan di dalam Alkitab. Saudara, apapun kondisi yang saudara alami saat ini, selaraskan pikiran saudara dengan setiap janji Tuhan yang tertulis. Selaraskan, baca Alkitab, baca. Kalau saudara ngomong saya malas membaca, cari sesuatu yang kreatif. Sekarang ini apapun bisa saudara dapatkan. Saudara mau dengarkan Alkitab online, saudara mau lihat YouTube itu tentang Alkitab, itu semua ada. Kalau
Kalau saudara ngomong enggak punya waktu, selalu ada yang bisa di-manage, selalu ada yang bisa diatur dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kalau diomong enggak ada waktu, kita semua enggak ada waktu. Tetapi bisa enggak saudara tidur lebih pagi, bukan pagi yang melewat jam 12 malam ya, tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Mulailah baca firman kalau saudara orang pagi. Jadi bangun tidur fresh, saudara langsung baca firman. Saudara langsung ngomong Tuhan mau bicara apa dalam hidupku. Kalau saudara orang yang malam, selesaikan kegiatan saudara tepat pada waktunya dan kemudian mulai baca Alkitab. Baca, saudara bisa lakukan apapun kreatif zaman sekarang, tidak ada yang tidak mungkin kita itu bisa akses ke firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita mengenal apa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saudara, itu semuanya sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Ketika Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Orang ini sudah menyalahkan Tuhan, gak ada loh yang nolong aku. Tuhan semuanya egois loh, semua terserah sendiri. Tetapi hari itu Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan orang itu lakukan sesuatu, dia bangun, dia angkat tilamnya, dan dia berjalan. Hari ini saudara cari, apa revelation, apa pewahyuan di dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi kata-kata Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bangkitlah, bangkitlah, sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya saudara, firman Tuhan itu lebih hebat dari apapun. Firman Tuhan itu posisinya di atas segala kenyataan yang ada di dunia ini. Percaya, katakan amin. Amin. Apakah hari ini saudara menerima tawaran Tuhan Yesus bahwa saudara mau sembuh? Sembuh dari sakit penyakitmu, sembuh dari keadaanmu saat ini, sembuh dari urusan rumah tanggamu, sembuh dari urusan ekonomimu, dan engkau jadi orang yang benar-benar menjalani surga di bumi ini, menjalani apa yang Tuhan Yesus sudah rencanakan di dalam kehidupan saudara semenjak saudara ada di kandungan mama saudara. Sampai di sini saya selesai. Saya akan mengizinkan firman Tuhan bicara kepada saudara. Para pemain musik silakan maju ke depan. Kita mau ambil waktu ke depan untuk kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Ketika kita menunggu, apa sikap kita? Apa yang kita lakukan? Bukan hanya sekedar saudara diam menunggu. Ketika engkau menunggu, ketika engkau bisa melayani, layanilah Tuhan. Ketika engkau menunggu, ketika engkau bisa lakukan, engkau memperbaiki sistem keuanganmu, engkau lakukan segala sesuatu yang membuat engkau sembuh, engkau tetap fokus kepada Tuhan, engkau tetap berharap kepada Tuhan. Ketika itulah mujizat terjadi. Ketika itulah kesembuhanmu terjadi. Ketika itulah pemulihanmu terjadi. Dan hari ini apakah engkau mau sepakat dengan Tuhan? Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Apakah engkau siap menerima kesembuhan dari Tuhan? Meninggalkan zona nyamanmu dan hidup sesuai dengan firman Tuhan.